Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana. Saya adalah salah satu wanita yang beruntung menikah dengan pria Pakistan. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap bagaimana saya mengurus semua dokumen-dokumen yang saya butuhkan sampai saya resmi menikah pada tanggal 18 Maret 2023. Nah, karena banyak dari beberapa teman-teman yang di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, kemudian yang japri saya, apa saja sih Kak syarat-syarat untuk menikah dengan pria Pakistan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan semua syarat-syarat yang ada dan dibutuhkan dan apa saja interview dan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan di embasi nantinya. Saya akan menjelaskan semuanya komplit di sini. Jadi untuk video kali ini, part 1 ini saya menjelaskan tentang syarat-syarat untuk saya ya, bagi kita perempuan dulu. Nanti part 2-nya saya akan jelaskan untuk syarat-syarat bagi pria yang ada di Pakistan. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar membutuhkan langkah demi langkah apa yang dilakukan dan surat demi surat, dokumen demi dokumen apa saja yang dibutuhkan, silahkan saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya, biar jelas. Nanti bentuk-bentuk contoh suratnya saya akan lampirkan di video terakhir ya, saya akan fotokan kemudian saya lampirkan di session terakhirnya. Oke, bagi teman-teman yang menjumpai video saya ini, silahkan di share, di komen, di subscribe ya, agar saya bisa semangat terus membuat video selanjutnya. Nanti saya akan juga akan spill berapa harga ongkos semuanya sampai kami menikah, berapa dana yang dibutuhkan totalnya, semua saya akan jelaskan. Oke, cekidot. Nah, ketika suami saya sudah selesai mengurus dokumennya selama 5 bulan di Pakistan, kemudian dia telepon saya, dia bilang, sayang, saya sudah selesai semua dokumen, silahkan urus dokumen kamu. Saya hanya membutuhkan waktu 3 minggu untuk mengurus dokumen. Karena saya tinggalnya di Rimbo Panjang dan KTP saya ada di Hang Tuah, Rejosari, Tenayan Raya di Pekanbaru. Jadi saya harus bolak-balik selama 3 minggu dari Rimbo Panjang ke Hang Tuah. Dan kebetulan saya harus menikah dan mengurus berkas-berkas itu di RT 03 RW 04. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya pergi ke RT 03 di RT tempat tinggal saya. Kemudian di situ saya minta surat permohonan untuk menikah. Nah, surat permohonan menikah seperti ini dikasihnya. Jadi di situ ada yang bertanda tangan di bawah ini nama saya, kemudian mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang laki-laki, nama calon kalian, kemudian disetujui oleh orang tua, kemudian yang memohon, kemudian ada tanda tangan Pak RT, Pak RW gitu ya, kemudian ada nama orang tua calon suami, nama orang tua calon istri gitu. Ini tergantung, nih opsional, tergantung kebijakan-kebijakan dari tempat kalian masing-masing, RT masing-masing. Nah, setelah saya dapat tanda tangan dari Pak RT, kemudian saya lanjutkan ke RW. Nah, tiba di RW, setelah itu saya pergi ke Lurah Rejosari tempat saya tinggal. Nah, kemudian dari Lurah Rejosari itu mereka menerbitkan nanti N1, N2 dan N4. Nah, ketika saya ke Lurah, saya membawa KK, KTP, kemudian surat pengantar yang dari RT RW tadi. Kemudian 1 hari setelah itu selesai, mereka ngasih saya N1, itu surat pengantar perkawinan. Kemudian N2-nya yaitu surat keterangan asal usul, nama kita, nama ayah kita, nama ibu kita. Kemudian N4 yaitu tentang surat keterangan tentang orang tua. Dan sebelum teman-teman ke Lurah, teman-teman ke semua syarat-syaratnya ya, ada KTP, KK, akte lahir, kemudian kalau masih ada orang tua, tanda tangan orang tua, KTP orang tua, kemudian ada juga KTP saksi, 2 saksi. Nanti dimintanya tuh kalian saksinya ada 2, saya mau minta saksi KTP dari saksi. Setelah kalian dari Lurah, kalian pergi ke KUA tempat kalian tinggal. Nah, di KUA itu kalian tanya, Pak, saya mau menikah dengan pria Pakistan gitu, apa-apa saja syarat yang saya butuhkan dan apa-apa saja syarat yang yang menjadi aturan dari KUA di sini, tanya seperti itu ya. Kemarin saya tanya seperti itu, apa saja syarat-syarat untuk menikah dengan pria Pakistan, kemudian syarat apa yang saya perlu translate, tanya jelas-jelas ke KUA-nya. Kebetulan KUA saya
dimintanya yaitu NOC harus ditranslate, kemudian family register, kakak dari suami, kemudian ada akte kelahiran dia, kemudian satu lagi surat pengantar dari orang tua, affidavit, kayak gitu. Jadi 4 yang saya translate dari kebijakan yang dari KUA kami tempat saya tinggal. Tapi saya menikahnya bukan di Tenayan Raya, saya menikahnya di Senapelan. Jadi untuk menikah ke Senapelan itu saya harus mendapatkan rekomendasi dari Tenayan Raya terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah selesai saya bertanya semuanya, kemudian saya baca lagi syarat-syarat yang harus saya selesaikan, yaitu saya harus mengurus SKCK. SKCK ini harus dari Kapolda, jangan dari Polres. Kemarin saya membuat dari Polres, kemudian saya ulang lagi karena dari Polres itu tidak berguna. Langsung dari, bukan nggak berguna, kalau untuk menikah dengan pria Pakistan itu tidak Polres, dari SKCK dari Polres tidak, tapi SKCK dari Polda. Nah, kemudian besoknya saya pergi lagi ke Polda yang ada di Pekanbaru. Poldanya ada di Jalan Gobah kalau nggak salah, itu Polda yang besar itu. Kemudian saya pergi ke sana, saya bilang saya mau menikah, saya ingin membuat SKCK. Lalu orang Polda tadi membuat administrasinya, membuat SKCK, surat keterangan untuk syaratnya itu untuk menikah dengan pria luar negeri seperti itu. Nah, teman-teman harus cek jika ketua Kapoldanya sudah tercatat di notaris, jadi teman-teman nggak perlu lagi mencari notaris. Kalau seandainya sudah ada notarisnya nggak perlu lagi. Nah, kemudian nanti SKCK ini harus di waktu saya tanggal 18 saya ke sana tanggal 14 Maret itu, waktu saya itu SKCK-nya harus distempel, harus disahkan oleh 2 kementerian, Hukum, HAM, dan Kemenlu. Jadi SKCK tadi saya kirim aslinya beserta surat keterangan kematian orang tua, karena orang tua saya sudah meninggal keduanya, jadi saya kirim beserta surat izin orang tua, izin menikah, kemudian surat izin apalagi satu lagi izin menikah, kemudian surat pernyataan. Nah, jadi ada 5 poin yang saya kirim kemarin ke agen. Saya menggunakan agen kemarin. Jadi 5 agen itulah yang 5 dokumen itulah yang saya kirim ke teman saya. Kemudian teman saya, agen saya itu yang membuat stamp pengesahan dari 2 kementerian tadi, Kemenkumham dan Kemenlu. Nah, setelah saya kirim, yang 5 itu apa saja? Yang pertama SKCK, kemudian surat pernyataan, kemudian surat izin menikah dari orang tua, karena orang tua tidak ada, ditandatangani oleh kakak saya. Kemudian surat keterangan kematian, akta kematian bapak dan ibu saya. Jadi ada 2. Jadi semuanya ada 5 berkas. Jadi 5 berkas itulah yang saya kirimkan ke agen untuk distempel atau disahkan oleh 3 kementerian tadi, Kemenkumham, Hukum, HAM, dan Kemenlu. Nah, setelah saya kirim 5 syarat tadi, nyampainya 3 hari, kemudian setelah itu tanggal 11 Maret kalau nggak salah, 11 Maret itu selesai. Pas saya di Jakarta, semua stempel itu, pengesahan itu selesai, kemudian dikirim ke hotel saya. Nah, kemudian setelah semua kelima berkas itu saya terima, dikirim dari kementerian itu dan dikirim ke kos saya, tempat saya menginap di Hotel Wisma Niaga di Jakarta. Kemudian saya terima, kemudian semuanya saya fotokopi. Itu fotokopinya berkas untuk saya, kemudian yang aslinya itu nanti dibagikan ke embasi. Nah, sedikit cerita sebelum saya bersama calon saya dan kakak saya ke embasi. Sedikit cerita nih guys, kan saya ke Jakarta tanggal 10 Maret tuh, tanggal 10 Maret hari Jumat.
Kemudian hari Jumat jam 6.20 saya berangkat, jam 10.30 kalau nggak salah saya sampai Jakarta. Kemudian saya langsung ke Wisma Niaga, hotel yang saya booking di Oyo. Kemudian di situ tempatnya strategis sih, memang sederhana tapi dekat, yaitu dia di Kota Tua. Kemudian setelah itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggunya baru sampai berkas saya. Kemudian saya pergi jalan-jalan dulu ke Jakarta, kemudian saya ke Ancol, kemudian saya naik gondola, dan pokoknya saya rencah sih semua Jakarta itu. Nah, kemudian hari Seninnya calon suami saya ini berangkat dari Islamabad. Nah, dia kan di Haripur, suami saya ini kan di Haripur. Dari Haripur dia berangkat ke Islamabad, kemudian ke Islamabad dia ngambil barang dia sebentar, kemudian dia dari Islamabad dia terbang ke Karachi, kemudian dari Karachi dia terbang ke Sri Lanka. Nah, dari Sri Lanka, bandara Sri Lanka inilah dia nomornya nggak aktif selama dari jam 3 sore sampai jam 4 pagi. Saya sangat khawatir. Nah, ternyata setelah diselidiki rupanya tidak dapat internet di Sri Lanka. Nah, kemudian pukul 4 subuh dia check in. Kemudian setelah itu dia berangkat dari Sri Lanka ke Jakarta. Nah, dari Sri Lanka ke Jakarta itu memakan waktu dia nyampe pukul 14.00. Tiba di airport Soekarno-Hatta. Dia tidak banyak bertanya, imigrasi tidak banyak bertanya guys. Dia hanya selama 2 menit ditanyanya, apa tujuan kamu datang ke Indonesia? Dia bilang saya mau menikah, padahal visanya visa bisnis loh guys. Alhamdulillah dimudahkan Allah langkah demi langkah dia ya. Kemudian mana dokumen kamu, kata dia kan di imigrasi. Ini dokumen saya, ditunjukkannya semua dokumennya, akhirnya lengkap. Akhirnya oke silahkan pergi, kata dia. Alhamdulillah. Yang lama itu kan dia nyampe jam 2 di bandara Soekarno-Hatta. Kemudian aku baru bertemu sama dia jam 4 sore. Kenapa lama? Dia lama mengambil barang dia yang di bagasi, yang disimpannya di bagasi bawah. Nah, kemudian jam 4 sore saya jumpa sama dia. Masya Allah, tabarakallah, itu hari pertama saya jumpa sama dia loh guys. Nah, kemudian kami jumpa, kemudian dia tukar uang money changers di Soekarno-Hatta itu. Oh ya, untuk bandar penantian warga asing di Soekarno-Hatta itu kalian di lantai bawah ya, nanti tanya aja ke security sana. Nah, kami jumpa, kami money changers, kemudian aku langsung ke hotel. Nah, malamnya aku langsung fotokopi semua berkas-berkas kami. Usahakan teman-teman jangan kasih yang asli ke embasinya ya, kasihnya yang fotokopi aja, kecuali yang pengesahan yang 5 poin tadi ya, pengesahan dari 3 kementerian tadi, Hukum, HAM, dan Kemenlu. Nah, kayaknya sepertinya sekarang ini sejak saya kemarin tanggal 17 Maret kalau nggak salah berlakunya, teman-teman sudah pakai apostil. Apostil itu pengganti pengesahan 3 kementerian tadi. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa ngisi link nanti saya lampirkan di bawah ini ya linknya, apa saja link yang perlu teman-teman isi melalui apostil tadi. Kemudian tanggal 15 Maret 2023 kami pergi ke embasi Pakistan yang ada di Jakarta, itu tepatnya di Jalan Kuningan. Kemudian kami datangnya pagi, jam 8 kami udah nyampe di embasi. Ternyata embasinya masih tutup. Pukul 9.30 baru bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian jam 9.30 menjelang jam 8 ke jam 9.30 kami jalan-jalan di sekitar komplek tadi. Kami melihat mall, kemudian kami sarapan. Nah, kemudian setelah itu di embasi jam 9.30 kami masuk. Nah, kemudian kami melapor dulu ke resepsionis nanti mencek berkas-berkas kita, berkas yang dari pihak laki-laki, berkas dari pihak perempuan gitu kan, diceknya semuanya. Setelah dicek semuanya, kita menunggu di ruang tunggu. Kemudian setelah itu dipanggilnya untuk interview. Nah, kemudian setelah kami dipanggil ke ruangan selanjutnya, nah di ruangan yang kedua tadi itu dicek juga semua berkas-berkas kita, apakah barcode-nya palsu atau tidak gitu. Nah, teman-teman hati-hati ya, ada beberapa teman kami yang kami jumpai, karena dia tuh calon suaminya ini kan orang Pakistan, kerja di Dubai.
tapi dia menggunakan agen untuk ngurus semua berkasnya. Ternyata pas di scan di embasi tidak valid, tidak bisa terbaca, itu fake, padahal dia udah bayar mahal-mahal. Nah, saran saya teman-teman urus aja sendiri. Kemarin saya sempat menandatangani surat pernyataan dari embasi. Saya bersyukur kok agen saya sekarang nih baik, dibimbingnya saya sampai saya diarahkan kemana-kemana, sampai hotel pun saya dibantunya, tapi saya tidak menyesal. Nah, kemudian visa yang saya gunakan adalah visa bisnis guys. Yang kemudian setelah di embasi kan udah dicek semuanya udah oke, karena suami saya dia urus sendiri kan, dia urus sendiri semuanya sampai dia habis banyak uang untuk ngurus, belum lagi kerja gitu kan. Jadi alhamdulillah oke. Kemudian langsung kami interview. Pas interview nih yang masuk tuh 3 kakak saya. Kalau kalian ada orang tua, kemudian calon suami, calon istri, itu wajib 3 orang datang masuk ke ruangan interview. Yang pertama di interview itu adalah suami dia ngomong dengan bahasa Pakistan karena orang tua orang Pakistan kan. Kemudian setelah suami di interview selama 5 menit, kemudian saya lagi di interview hanya 2 menit aja. Saya ditanya di mana kenal gitu. Saya bilang saya kenal di Musmed. Apakah sudah pernah komunikasi dengan keluarga laki-laki? Saya bilang sudah. Itu dengan bahasa Inggris ya. Saya alhamdulillah bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, nggak banyak, bisa tapi tidak pandai gitu kan. Nah, setelah ditanya-tanya seperti itu, apakah keluarga menyetujui? Insya Allah menyetujui, saya bilang. Itulah interviewnya. Nah, kemudian setelah itu kakak saya ditanya lagi. Ditanya pakai bahasa Inggris, tapi kakak saya sudah saya ajarin. Ditanya apakah kamu setuju apakah kamu menyetujui adikmu menikah sama pria Pakistan? Ya, saya setuju ya. Seperti itu, ditanya hanya 2 pertanyaan. Kemudian kalau bagi teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, nanti ada translatornya. Jangan khawatir ya, ada translatornya nanti. Kemudian setelah selesai interview, kemudian dia bilang tunggu nanti jam 4 datang lagi ke sini ya untuk mengambil NOC. Oke. Nah, kemudian setelah pukul 4 kan kami selesai itu interview jam 12. Kemudian kami jalan-jalan keliling Kuningan, kami pergi ke Mall ITC. Nah, setelah itu kami kembali lagi pukul 4. Nah, setelah kami kembali lagi pukul 4, kami dapat dong NOC-nya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah mudahkan semuanya. Nah, dapat NOC, kami pun kembali. Nah, setelah NOC dapat, aku pun mentranslate NOC itu ke translator tersumpah. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman mau aku rekomendasikan untuk translator tersumpah, insyaallah ini amanah, bisa saya bantu. Nanti komen aja di komentar ya, atau nanti saya japri aja saya. Nah, kemudian ini dari cerita sedikit loh. Nah, ini tentang translator. Kan kalian teman-teman tahu sebelum pas saya di Pekanbaru saya sudah translate 2 dokumen, yaitu family card suami saya, kemudian satu lagi yaitu affidavit, itu sudah saya translate. Nah, kemudian untuk NOC ini saya belum translate karena dia baru dapat kemarin. Nah, kemudian saya translate, saya bilang, Kak, ini saya udah NOC sudah dapat, saya kira-kira bisa nggak Kak saya translate secepatnya, karena soalnya saya mau pulang lagi ke Pekanbaru. Kalau Kakak kirim dari Jakarta ke Pekanbaru kan cukup mahal Kak, biaya kami sudah banyak habis gitu kan. Saya ceritain ke Kakak tuh. Alhamdulillah guys, alhamdulillah banget Kakak tuh mau bantu dikejarinnya untuk membuat diusahakannya untuk mentranslate satu dokumen NOC saya itu. Saya bilang, saya chat dia jam 5, jam 8 sudah selesai dikirimnya langsung ke kos saya. Saya bayar 50 untuk biaya ongkirnya. Nah, untuk biaya translator itu satu lembar 100.000 ya guys, 100.000. Nanti kalau teman-teman mau saya akan rekomendasikan. 100.000 murah banget. Di 4 lembar 400.000. Dan alhamdulillah semua langkah-langkah saya itu dimudahkan oleh Allah. Benar-benar bersyukur saya, Allah sudah mudahkan urusan ini. Nah, setelah semua selesai, saya beres-beres, kemudian saya terbang tanggal 16 Maret. Kemudian tanggal 16 Maret saya kembali ke tanah air, kemudian saya urus semua berkas-berkas untuk menikah lagi. Nah, ternyata saya lupa loh guys, setelah selesai semuanya, untuk pengurusan surat nikah NOC ini saya berikan ke KUA itu butuh waktu 7-10 hari. Ternyata saya mengejarkan menikah sebelum Ramadan. Jadi saya dibantu oleh teman saya untuk mendaftarkan ke KUA. Jadi kalau KUA itu dibawa keluar itu berdasarkan surat-surat
peraturannya kan harus bayar 600.000 untuk KUA yang dipanggil ke lokasi gitu kan. Nah, jadi saya bayarlah kan. Alhamdulillah 2 hari selesai, syarat-syarat itu selesai 2 hari. Kemudian tanggal 18 Maret 2023 kami resmi menikah. Oke teman-teman, demikian syarat-syarat dan tahap demi tahap yang harus teman-teman lakuin agar bisa komplit semua dokumen-dokumennya. Dan saya harap teman-teman jangan grogi ya, jangan putus asa dan jangan menyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Allah pasti akan membukakan jalan buat kita yang pikirannya terang, hatinya ikhlas untuk menjalani semua takdir yang Allah berikan. Bismillah aja. Jangan lupa setiap langkah kalian tuh, setiap urusan kalian tuh libatkan Allah di setiap urusan, maka Allah akan mudahkan semua urusan kalian. Kalian tahajud, kalian hajat, kalian zikir, kalian istighfar, itu insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan berikan kepada kalian di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi jangan putus asa dan jangan menyerah. Salam dari saya Ana Healthy, Sakibana, Sakib dan Ana. Sarangnya, dadah.